Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bapak Sandio. Ini masih kita lanjutkan untuk materi kelas 9 semester 1, yaitu bilangan berpangkat dan akar. Kemudian untuk berikutnya yaitu bilangan akar. Yang pertama yaitu cara mengubah bentuk akar ke bentuk pangkat. Coba perhatikan di sini anak-anak. Akar 2 pangkat 2 itu adalah akar 4 sehingga 2. Bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 1. Nah, 1 di sini bisa diubah menjadi 2 pangkat 2/2. Ya, 2/2. Atau bisa kita ubah dengan kebalikan dari sifat pangkat, yaitu 2 pangkat 2 kalikan setengah. Ya. Nah, 2 pangkat 2 ini kita jadikan bentuk bilangan yaitu 4, sehingga 4 pangkat setengah. Maka dapat kita lihat di sini, akar 2 pangkat 2 bisa diubah menjadi 2 pangkat 2/2, atau akar 4 sama dengan 4 pangkat setengah. Ini yang sebagai kita perlu perhatikan. Ya, jadi perubahan akar 4 menjadi 4 pangkat setengah. Kemudian yang berikutnya, yang B. Ini akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Dapat kita tulis jadi akar pangkat 3 dari 27. Itu sama dengan 3. Bisa diubah dengan 3 pangkat 1, maka satunya diubah menjadi 3/3. 3/3 ini bisa diubah menjadi bentuk perpangkatan. Ya, pangkat berpangkat itu, ya, 3 pangkat 3 dipangkatkan sepertiga. Nah, 3 pangkat 3 ini adalah 27. Jadi akar pangkat 3 dari 3/3 bisa diubah menjadi 3 pangkat 3/3, atau akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 27 pangkat sepertiga. Ya. Kemudian berikutnya, ya, yang C, akar pangkat 3 dari 3 kuadrat. Kita ubah menjadi 3 pangkat 2 pangkat sepertiga dari ini tadi, ya. Akar pangkat 3 dari 27 menjadi 27 pangkat sepertiga, sehingga menjadi 3 pangkat 2/3. Maka kita peroleh yaitu akar pangkat 3 dari 3 kuadrat itu sama dengan 3 pangkat 2/3. Apakah kesimpulan yang dapat kita ambil? Yaitu akar A atau akar kuadrat dari A adalah A pangkat setengah. Dengan akar pangkat 3 dari A adalah A pangkat sepertiga. Kemudian akar pangkat N dari A adalah A pangkat seper-N. Dan akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M/N. Maka untuk mempermudah ini adalah akar pangkat N. Akar pangkat N, maka penulisan pangkatnya nanti menjadi berapa per N. Ya, per N-nya ini. Akar pangkat N menjadi nih, ya. Gitu. Atau rumusnya yaitu A akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M/N. Contoh, ubahlah bilangan akar berikut dengan bilangan berpangkat atau sebaliknya. Yang nomor 1, akar 36. Di sini disuruh bilangan pokoknya 2. Maka kita ubah 32 itu adalah 2 pangkat 5. Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5, ditulis 32. Maka 32 diubah menjadi 2 pangkat 5. Maka ini karena akar kuadrat menjadi
2 pangkat 5 per 2. Akar kuadrat itu per 2. Nih. Yang nomor 2. Akar pangkat 3 dari 625. Dengan bilangan pokok adalah 5. Disuruh mencari bilangan pokoknya 5. Maka kita ubah 625 itu adalah 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4. Maka 5 pangkat 4. Kita ubah. Maka bentuk pangkatnya adalah menjadi 5 pangkat 4 per 3. Akar pangkat 3 menjadi per 3. Ya. Nomor 3 sekarang. Sekarang diubah menjadi bentuk akar. 3 pangkat 2 per 3. Di sini adalah per 3. Berarti nanti menjadi akar pangkat 3. Terus ini 3-nya kuadrat. Sehingga menjadi akar pangkat 3 dari 9. Nomor 4. 5 pangkat 3 per 4. Sama dengan berapa? Di sini adalah per 4. Berarti bilangan pokoknya 5 ini menjadi akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3, atau kita ubah 5 pangkat 3 ini menjadi akar pangkat 4 dari 125 per 4 ya, menjadi akar pangkat 4. Itu untuk contoh. Kemudian yang kedua, sifat-sifat dan operasi bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan. Ya. 4 dikalikan akar pangkat 3 dari 5 ditambah 5 kali akar pangkat 3 dari 5 sama dengan 4 ditambah 5 dalam kurung akar pangkat 3 dari 5. Ini seperti sifat distributif, yaitu sifat distributif, berlaku sifat distributif ya. Sehingga 4 tambah 5 9, maka 9 kali akar pangkat 3 dari 5. Nomor 2, 8 kali akar pangkat 3 dari 4 dikurangi 5 kali akar pangkat 3 dari 4 sama dengan, sama ini sifat distributif, maka menjadi 8 dikurangi 5 kali akar pangkat 3 dari 4. 8 kurang 5 3, maka 3 kali akar pangkat 3 dari 4. Jadi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar jika bentuk akarnya sama atau bilangan pokoknya sama. Ya, sehingga menjadi sifat ini P akar pangkat N dari A ditambah atau dikurangi Q kali akar pangkat N dari A sama dengan ya sifat distributif, sehingga P ditambah atau dikurangi kalikan akar pangkat N dari A. Ini sifat yang pertama. Kita lanjutkan berikutnya, perkalian akar. Ya, langsung ini kita ambil contoh nomor 1. Akar pangkat 3 dari 5 dikalikan akar pangkat 3 dari 6. Itu sama dengan, nah akar pangkat 3 berarti 1/3 per 3, karena ini pangkatnya 1, maka 1/3 dikalikan akar pangkat 3. 6 ini pangkatnya 1, sehingga juga jadi 6 pangkat 1/3. Karena pangkatnya sama ya, berlaku sifat dari perpangkatan. Ingat lagi nanti ya, sehingga menjadi 5 kali 6 dipangkatkan 1/3. Atau jadikan satu lagi, akar pangkat 3 dari 5 kali 6. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, akar pangkat 3 dari 5 dikalikan akar pangkat 3 dari 6 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 5 kali 6. Yang nomor 2, akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B itu sama dengan, sama seperti tadi, karena di sini akar pangkat N maka 1/N. A pangkat 1/N
dikalikan B pangkat seper N. Sifat perpangkatan lagi, maka menjadi A kali B dipangkatkan seper N. Diubah ke dalam bentuk akar menjadi akar pangkat N dari A kali B. Ya, jadi nih akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B itu sama dengan akar pangkat N A kali B. Nah, maka kita dapatkan sifat yang kedua, yaitu akar pangkat N dari A dikalikan akar pangkat N dari B itu sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Yang ketiga, yaitu pembagian akar. Ya, Bapak perhatikan untuk yang nomor 1 ini, akar pangkat 3 dari 5/6. Maka akar pangkat 3 ini kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 5/6 dipangkatkan seper 3. Kan akar pangkat 3. Terus berlaku sifat perpangkatan lagi, pecahan itu. Ya, bisa diingat lagi atau dibuka lagi. Sehingga menjadi 5 pangkat sepertiga dibagi 6 pangkat sepertiga. Bentuk pangkat kita ubah lagi menjadi bentuk akar. Hingga menjadi, karena sepertiga maka menjadi akar pangkat 3 dari 5 per akar pangkat 3 dari 6. Maka kita dapatkan di sini yaitu akar pangkat 3 dari 5/6 dapat menjadi akar pangkat 3 dari 5 dibagi akar pangkat 3 dari 6. Ya. Yang nomor 2, akar pangkat N dari A per B dapat diubah menjadi A per B pangkat seper N seperti yang atas tadi. Terus sama dengan A pangkat seper N dibagi B pangkat seper N sama dengan diubah menjadi bentuk akar. Jadi karena ini seper N maka menjadi akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B. Jadi akar pangkat N dari A per B dapat berubah menjadi akar N dari A per akar N dari B. Dapatkan sifat yang ketiga bahwa akar pangkat N dari A per B sama dengan akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B. Kita lanjut untuk yang D, yaitu menyederhanakan akar. Yang nomor 1, akar 27. Ini sederhananya bagaimana? Kita ubah menjadi bentuk perkalian. 27 adalah 3 kali 3 kali 3. Ya, kita ambil, karena di sini bilangannya adalah akarnya adalah akar kuadrat, maka di sini kita ambil pasangannya adalah dua bilangan. Maka kita ambil nih pasangannya. Nah, pasangan ini menjadi di luar, ditulis 1 saja sehingga 3 akar 3 karena sisanya hanya 1 ini 3 ini. Maka menjadi 3 akar 3. Jadi akar kuadrat nanti satu pasangannya itu terdiri dari 2 bilangan. Kemudian yang kedua, akar 48. Diubah menjadi perkalian, ternyata 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nanti bisa dengan menggunakan pohon faktor itu ya, untuk mencari perkaliannya ini. Kemudian kita ambil pasangannya. Karena di sini adalah bilangan kuadrat, akar kuadrat maksudnya, itu diambil satu pasangan, itu adalah 2 bilangan. Sehingga 1, 2 pasang. 2 kali 2 ini kita keluarkan dari akar menjadi 2 saja. 2 kali 2 menjadi 2. Yang tidak punya pasangan, ya, yang masih jomblo ini berarti hanya 3 ini sendirian, maka di dalam akar. Maka 2 kali 2, 4. Maka 4 akar 3. Lain lagi nih, awas. Ini akar pangkat 3 dari 48. Maka kita ubah dulu, 48 itu adalah sama dengan yang di atas tadi dah. Tapi di sini awas, akar pangkat 3, maka satu pasangan terdiri dari 3 bilangan. Akar pangkat 3 itu satu pasang ada 3 bilangan. 1, 2, 3. Ini. Nah, 3 bilangan ini kita tulis 1 saja, 2.
Kita keluarkan jadi 2. Lah yang di dalam yang tidak punya pasangan kita tulis di dalam akar. Tinggal berapa? 2 kali 3. Maka akar pangkat 3 dari 48 bisa kita tulis jadi 2 kali akar pangkat 3 dari 6. Ini cara menyederhanakan akar. Kita lanjut. Contohnya. Yang nomor 1. 2 akar 27 ditambah akar 12. Nah, seperti tadi ketentuan bahwa penjumlahan atau pengurangan bilangan akar itu harus akarnya sama. Di sini berbeda, maka tidak bisa langsung dijumlahkan. Lalu caranya bagaimana? Nah, kita menyederhanakan akar. 2-nya tetap 2, akar 27 disederhanakan menjadi 3 akar 3. Terus 12 itu adalah 2 kali 2 kali 3. 2-nya sepasang keluarkan hingga 2 akar 3. Nah, karena di sini bilangan akarnya sudah sama, maka tinggal menjumlahkan nanti. 2 kali 3 dikalikan dulu. Jadi berapa? 6. Sehingga tinggal 6 ditambah 2 sama dengan 8. Sehingga 8 akar 3. Sekarang nomor 2, contoh yang lain. Akar 3 kali akar 27 dibagi akar 9. Sama dengan berapa? Ya, perkalian akar itu tinggal ngalikan yang di dalam akar. Hingga akar 3 kali 27, akar 81 per akar 9. Ini bisa langsung akar 81 itu 9, akar 9 itu 3 bisa. Tapi kita gunakan sifat akar. Ya, sifat akar, yaitu akar bentuk seperti ini berarti ya akar 81 dibagi akar 9 menjadi akar 81 dibagi 9. Sama dengan berapa? 9. Hingga akar 9 hasilnya 3. Atau bentuk seperti tadi juga boleh. Kemudian yang ketiga, merasionalkan bentuk akar. Ya, bentuk pertama yaitu A per akar B dengan cara dikalikan bentuk akar A per akar B. Itu dipilih dari ini, akar B ini. Ya, akar B. Lah, akar B per akar B itu adalah 1. Kalau dikalikan dengan 1 itu berarti nilainya tetap enggak? Ya, nilainya tetap, tidak berubah. Sehingga A per akar B kali akar B per akar B ini tetap nilainya. Tapi kita selesaikan sehingga menjadi A kalikan akar B. Akar B kali akar B itu adalah B. Sehingga menjadi A per B akar B. Ya, A per B akar B. Contoh. 2 per akar 3 sama dengan karena penyebutnya akar 3 di sini, maka pengalinya adalah akar 3 per akar 3. Yang atas dikalikan sehingga 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Sehingga 2 per 3 akar 3. Nomor 2. 3 per 2 akar 5. Yang kita ambil yang akarnya saja di sini. Ya, tidak usah 2 akar 5. Sebetulnya juga bisa, tapi nanti terlalu besar nilainya. Ya, kalikan, maka pengalinya adalah akar 5 per akar 5 saja. Sama dengan 3 kali akar 5, terus 2 dikalikan akar 5 per akar 5. Akar 5 per akar 5, ya, akar 5 kali akar 5 itu adalah 5. Sehingga 2 kali 5. Maka menjadi 3 per 10 akar 5. Ya. Sekarang yang kedua atau yang B, bentuknya berbeda sekarang. Ya. A per B ditambah akar C dengan cara dikalikan sekawannya. Sekawan dari ini B plus akar C. Kawannya apa? Ya, sekawannya itu adalah depan dan belakang sama, tetapi tandanya berbeda lawannya. Di plus di sini min. Itu ya. Maka dikalikan dengan ini B dikurangi akar C per B dikurangi akar C. Sehingga A per B ditambah akar C dikalikan B dikurangi akar C per B dikurangi akar C.
Ini diingat lagi di kelas 8 perkalian ya beda tanda di sini. Ya, sehingga didapatkan depan kuadrat, belakang kuadrat. Yang atas A kali B, A kali min C. Ini sifat distributif. Jika didapatkan A, B dikurangi A akar C per B-nya kuadrat, akar C-nya kuadrat menjadi C. Ya. Contoh, 2/3 ditambah akar 5. Pengalinya itu sekawannya. Di sini plus, maka pengalinya adalah min. Ya, ini plus, pengalinya adalah min. Sehingga dikalikan 3 dikurangi akar 5 per 3 kurangi akar 5. Makanya depan dan belakang sama. Yang atas dikalikan sifat distributif, 2 kali 3, 6, 2 kali akar 5, sehingga min 2 akar 5. Sedangkan depannya adalah 3 kuadrat 9, 5. Pasti tandanya min ya, ingat ya, di sifat dari perkalian bilangan dengan beda tanda. Nih, akar 5 kali akar 5 itu 5 kuadrat adalah akar 5 kuadrat adalah 5. Sehingga menjadi 6 dikurangi 2 akar 5 dibagi 9 kurangi 5 4. Bisa disederhanakan, sama-sama dibagi ini, awas. Kalau dibagi suatu bilangan penjumlahan atau pengurangan dibagi harus seluruhnya. 6 dibagi 2, ini bagi 2 ya. 3, 2 bagi 2, 1. Sedangkan 4 dibagi 2, 2. Sehingga 3 dikurangi akar 5 dibagi 2. Yang nomor 2, 5/3 dikurangi akar 2. Sama dengan, awas nih, 3 dikurangi akar 2. Sekawannya adalah tandanya plus. Ya, tandanya plus. Sehingga atas dikalikan 5 kali 3, 15. 5 kali akar 2 adalah 5 akar 2. Sedangkan di bawah 3 kuadrat 9, akar 2 kuadrat adalah 2. Maka menjadi 15 ditambah 5 akar 5 per 7. Ini tidak bisa disederhanakan, sudah biar dalam bentuk seperti ini. Kemudian yang C atau yang ketiga, bentuknya berbeda lagi. A per akar B dikurangi akar C. Nih diambil penyebutnya di sini, kita cari sama sekawannya. Depan sama, belakang sama, tandanya berbeda. Maka dikalikan dengan akar B ditambah akar C per akar B ditambah akar C. Didapatkan ini A per akar B kurang akar C dikalikan akar B ditambah akar C, akar B ditambah akar C. Yang atas kalikan sifat distributif, A kali akar B, A kali akar C. Sedangkan yang bawah bentuknya menjadi akar B kuadrat B dikurangi akar B kuadrat akar C kuadrat C. Yang jadi seperti ini. Sekarang contoh. 2 dibagi akar 3 ditambah akar 5. Nah, akar 3 ditambah 5 sekawannya apa? Tandanya berbeda. Angkanya sama, tandanya berbeda. Sehingga akar 3 dikurangi akar 5. Dikalikan ini. Yang atas sifat distributif 2 kali akar 3 dikurangi 2 kali akar 5. Sehingga 2 kali 5. Dibagi depan kuadrat, belakang kuadrat. Tanda min. Ya, akar 3 kuadrat 3, akar 5 kuadrat 5. Jika didapatkan, nih hasilnya 2 akar 3 dikurangi 2 akar 5 dibagi negatif 2. Nah, ini keduanya dibagi dengan negatif 2. 2 dibagi negatif 2 min 1, sehingga di sini negatif akar 3 nah, sekarang negatif 2 dibagi negatif 2 jadi plus. Negatif bagi negatif plus 1 kali akar 5 atau jadi akar 5. Maka hasilnya negatif akar 5 ditambah akar 5. Contoh yang kedua, 5 dibagi akar 3 dikurangi akar 2 sama dengan 5 per akar 3 dikurangi akar 2. Sekawannya apa? Pengalinya ini. Di sini min jadi plus. Yang atas kalikan sehingga menjadikan ini 5 akar 3 ditambah akar 2. Yang belakang, yang bawah maksudnya akar 3 kuadrat 3 dikurangi akar 2 kuadrat 2.
Sehingga didapatkan 3 kurangi 2, 1. Maka hasilnya 5 akar 3 ditambah 5 akar 5. Jadi bentuk baku atau notasi ilmiah yang bentuk umumnya adalah A kali 10 pangkat N, gitu. Maka untuk A lebih dari 10, hanya ini yang lebih dari 10, pangkat N positif. Ya, pangkatnya pasti positif. Ya. Kalau A-nya lebih dari 10 itu pangkatnya positif. Kemudian jika tanpa koma atau komanya di belakang sendiri tadi, N-nya itu banyak angka semuanya, dikurangi 1, nanti sebagai pangkatnya itu. Jika dengan koma, N-nya itu banyak angka yang depan sampai ke koma, sampai koma aja, bukan sampai terakhir, karena ada komanya, terus dikurangi 1. Sedangkan yang berikutnya, untuk A kurang dari 1, ya, atau bentuknya 0, tadi ya, 0, pangkat N negatif. Jadi kalau 0, pasti negatif pangkatnya. Ya, N-nya berapa? Banyaknya 0 di depan. Ya, tinggal hitung banyaknya 0 di depan. Ya, saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan perpangkatan maupun akar. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.